Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran terletak di Pakuan, Jawa Barat yang sekarang menjadi Bogor. Letak kerajaan ini ada di antara sungai besar dengan Sungai Tangerang yang sekarang lebih dikenal dengan Sungai Ciliwung dan Cisadane. Lokasinya berada di dataran tinggi yang satu sisi menghadap ke arah Gunung Pangrango dan tebing Ciliwung. Sumber kerajaan Pajajaran ada 6, yaitu pertama, Carita Parahyangan yang berisi naskah yang berisi tradisi Sunda pada masa kuno dan silsilah raja-raja Sunda. Kedua, Prasasti Sahyang, tapak yang berisi prasasti yang menyebutkan bahwa kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati pada tahun 923 Masehi. Tiga, Prasasti Batu Tulis Bogor yang menyebutkan keberadaan kerajaan Pajajaran. Keempat, Prasasti Kawali. Prasasti ini menyebutkan bahwa agama utama yang dianut adalah Hindu Siwa. Kelima, Kelopak 406 yang merujuk pada fragmen naskah Carita Parahyangan yang berisi sejarah Sunda dari awal kerajaan Galuh hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran. Terakhir, pusat yang berisi tulisan pada lontar atau daun nipah yang mengarah pada lokasi kerajaan Pajajaran di Pakuan. Keadaan politik Kerajaan Pajajaran. Selama berdirinya, kerajaan ini dipimpin oleh 6 raja, yaitu Raja pertama Sri Baduga Maharaja atau dikenal dengan Prabu Siliwangi. Selanjutnya Surawisesa dilanjutkan oleh Ratu Dewata, kemudian Ratu Sakti, lalu Ratu Nilakendra, dan yang terakhir Ragamulya atau sering dikenal dengan Prabu Surya Kencana. Masa keemasan terjadi di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja dengan pembangunan besar-besaran seperti Telaga Maharena Wijaya, jalan menuju Pakuan dan Wonogiri, asrama prajurit, dan tempat pertunjukan. Kerajaan mulai melemah saat pusat pemerintahannya di Pakuan diserang oleh Sultan Hasanuddin dan Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten. Akhirnya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pandeglang. Kehidupan sosial Kerajaan Pajajaran ditandai oleh struktur masyarakat yang terorganisir dengan baik, terdiri dari golongan bangsawan, pedagang, tani, dan seniman. Mayoritas penduduknya hidup dari perladangan dan pertanian berpindah, yang mempengaruhi bentuk rumah sederhana. Seni dan kerajinan seperti ukir kayu, logam, dan tekstil berkembang pesat, menjadi sumber penghasilan serta ekspresi budaya khas. Adat istiadat dan nilai tradisional yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan upacara adat melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Struktur keluarga diatur ketat, sesuai hierarki. Dan pendidikan dianggap penting untuk kontribusi dalam pembangunan kerajaan. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi akibat serangan Kesultanan Banten serta perebutan kekuasaan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Faktor-faktor utama yang menyebabkan keruntuhannya antara lain: Kesultanan Banten menyerang Pajajaran karena perbedaan kepercayaan dan wilayah yang berbatasan langsung. Kondisi kerajaan yang semakin melemah dimanfaatkan oleh Banten untuk memperluas kekuasaannya. Kerajaan Cirebon dan Demak bersaing untuk menguasai wilayah Pajajaran. Pajajaran kehilangan kendali atas wilayah maritim. Keputusan Prabu Siliwangi untuk mundur dari tahta melemahkan stabilitas kerajaan. Penggantinya, Surawisesa harus menghadapi tekanan dari Cirebon dan Demak. Ratu Sakti, salah satu pemimpin setelah Prabu Siliwangi, dikenal sebagai raja yang kejam dan menyengsarakan rakyatnya. Keraton Pakuan, ibu kota Pajajaran, ditinggalkan dan akhirnya berubah menjadi hutan yang lebat. Palangka Sriman Sriwacana, singgasana raja, diboyong ke Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Sejumlah penggawa kerajaan melarikan diri ke daerah Lebak dan mempertahankan budaya serta tata cara hidup lama yang kini dikenal sebagai suku Baduy. Pajajaran sebagai sebuah kerajaan tidak dapat ditemukan lagi dalam sejarah Nusantara setelah kehancurannya.
Berikut merupakan beberapa bukti peninggalan kerajaan Pajajaran. Prasasti. Prasasti batu tulis yang berada di Bogor, dibuat oleh Prabu Surawisesa pada abad ke-16 untuk mengenang ayahnya, Prabu Siliwangi. Berisi tulisan dalam aksara Sunda kuno yang menyebut keberadaan kerajaan Pajajaran. Prasasti Hulu Dayeh di Purwakarta, ditemukan di daerah Cikopo, Purwakarta, diduga terkait dengan wilayah administratif Pajajaran. Situs dan reruntuhan. Situs batu tulis di Bogor. Selain prasasti, di situs ini juga ditemukan beberapa batu yang diyakini sebagai bagian dari istana Pajajaran. Situs Karangkamulyan di Ciamis, diduga sebagai peninggalan kerajaan Galuh yang merupakan bagian dari kerajaan Sunda Pajajaran. Tradisi dan budaya. Tradisi Serentahun masih dipraktikkan oleh masyarakat Sunda sebagai bagian dari warisan budaya Pajajaran. Upacara ini berkaitan dengan panen raya dan penghormatan kepada leluhur. Keturunan masyarakat adat Kasepuhan, seperti Kasepuhan Ciptagelar dan komunitas adat di Banten Kidul yang masih mempertahankan budaya dan tradisi Pajajaran.